Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih berkumpul sore-sore Ramadan ini, waktu yang sangat berkah untuk mengkaji Al-Hikam Al-Haddadiyah, yaitu kalam-kalam mutiara hikmah daripada Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di hikmah yang kedua ini, qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih muqama abdihi min nafsih. Beliau menyatakan, tidaklah dikatakan meninggalkan kesempurnaan man aqama nafsahu min rabbih, seseorang yang memposisikan dirinya dengan Tuhannya, muqama abdihi min nafsih, seperti kedudukan budaknya dia kepada dirinya sendiri. Jadi ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin menyampaikan kepada kita tolak ukur orang itu dikatakan baik di dalam menghamba itu seperti apa. Nah, kata beliau, seseorang yang memposisikan dirinya dengan Allah itu seperti dia memposisikan budaknya dia kepada dia, maka dia adalah seseorang yang baik, dan dia bukan dikatakan orang yang meninggalkan kesempurnaan di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taraka minal kamali syai'an, tidaklah dikatakan meninggalkan kesempurnaan dunia maupun akhirat seseorang yang memposisikan dirinya kepada Allah sebagaimana ia memposisikan budaknya kepada dirinya sendiri. Sehingga sebagaimana seseorang itu suka, ya jangankan budak, mungkin kalau kita punya pembantu, kalau kita punya pegawai, ya, kalau kita punya teman yang kita ajak untuk bekerja sama di dalam bekerja misalnya, kita suka ketika mereka tadi itu budak kita, pembantu kita, pegawai kita, mengikuti apa yang kita arahkan, sesuai ya, apa yang kita anjurkan diikuti, apa yang kita larang, jangan merokok di dalam toko misalnya, diikuti, tidak merokok di dalam toko, yang barang ini ditaruh di sini, ini di sini ya. Maka kita akan senang, ya, kita akan gembira. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ya seperti itu. Allah itu senang sekali ketika melihat hambanya tadi itu taat, nurut sama Allah. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, apa yang Allah larang dijauhi, bukan ditinggalkan, ya, dijauhi. Nah, itu Allah suka seperti itu. Padahal kalau kita ini dengan budak, atau kita dengan pembantu, kita dengan pegawai, ini sama-sama manusia ini. Mereka mau nurut, ya alhamdulillah. Misalnya tidak nurut, ya sekalipun itu bikin kecewa, tapi kita sama-sama apa? Sama-sama makhluk masih kelasnya. Hakikatnya kita tidak bisa memberi manfaat atau memberi bahaya mutlak, hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini, ya kalau antara budak dengan pemiliknya aja seperti itu, pemiliknya akan gembira jika budaknya menurut, lah apalagi manusia, hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu yang menciptakan kita, pemegang hidup dan mati kita, pemberi rizki kita sebelum kita meminta, yang paling tahu dengan kita. Lah kok kita nurut, ya luar biasa. Kok kita membangkang, ya kenamanan, ya melampaui batas itu namanya, ya melampaui batas itu. Yang maha baik, kok kita muamalahnya seperti itu, wah. Ya. Maka dikatakan orang yang sempurna ketika dia mampu memposisikan dirinya ini memang hakikat sebagai hamba gitu, sebagai hamba. Sehingga ketika dirinya, ya hawa nafsunya ini mengajak untuk maksiat, kalau di bulan Ramadan ini kan setan tidak ada, ya, yang ada hawa nafsunya yang mungkin terlatih sudah diajak bermaksiat, dia ingat sama Allah, dia ingat dirinya tidak lebih melainkan seorang budak. Kemudian ketika mendengar azan misalnya, dia, ya Allah, ini saya harus mengerjakan ini, wajib ini.
Atau misalnya tiba waktu duha, ini saya mau sholat duha, ya ini saya sekarang pengen ngaji, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah, dia selalu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Yang mana orang itu kalau sudah merasakan selalu diperhatikan oleh Allah, itu magom itu ya, itu kedudukan, itu namanya maqamul muraqabah, yaitu kedudukan ketika seseorang selalu merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memperhatikan semua hambanya, tapi merasa diperhatikan, ini tidak semua hamba bisa merasakan seperti itu. Beda ya, ini kalau diperhatikan selalu, semuanya selalu diperhatikan. Merasa diperhatikan, ini tidak semua orang bisa. Maqamul muraqabah namanya. Sehingga kalau orang itu merasa dirinya hamba, dia merasakan muraqabah, selalu diperhatikan oleh Allah, dia akan naik kepada yang dinamakan dengan maqamul ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, menyaksikan langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jika engkau enggak mampu merasakan Allah melihat kamu, maka ketahuilah fa innahu yarak, Allah taala selalu melihat kamu. Sedekah sekecil apapun yang kamu berikan, gurauan kepada teman misalnya, atau menggembirakan anak kecil, terlebih anak yatim, hal yang mungkin tidak ada yang tahu, fa innahu yarak, maka perlu kita pahami Allah selalu menyaksikan hal tersebut. Mungkin bakti kepada orang tua yang tidak ada yang tahu, hatta orang tuanya tidak tahu mungkin. Ya mungkin tahu-tahu ngasih 1 juta ya di lemarinya ibunya misalnya, ngasih berapa puluh ribu di dompetnya ayahnya, mungkin kecil, tapi di situ Allah menyaksikan. Wah, itu luar biasa, itu luar biasa. Lah kalau hamba sudah seperti itu, kalau orang sudah memposisikan dirinya, menyadari ya dirinya tadi ini seorang hamba, wah, maka setiap gerak-geriknya itu akan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat bakal senang, jaminan itu. Dunia akhirat bakal senang, tentram hidupnya itu. Kita senang di sini bukan soal materi ya. Belum tentu orang yang materinya banyak kemudian senang, enggak. Senang dunia akhirat. Senang dunia akhirat. Makanya dalam hadis qudsi, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ta'ala qala", Allah taala itu berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Kata Allah, tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya suka melainkan melalui cara apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi hamba-hambanya Allah ini kan jalurnya mendekat kepada Allah, cari perhatiannya Allah ini kan banyak caranya ya. Kata Allah, cara yang paling saya suka di antara jalan-jalan itu, yaitu ketika mereka berusaha mendekat kepadaku melalui apa yang telah aku wajibkan kepada mereka, daripada ibadah sholat, daripada ibadah zakatnya, daripada puasanya, daripada hajinya jika mampu, begitu juga umroh. Itu yang paling saya suka. Makanya kebablasan ya, misalnya pengen apa, sholat malam, menghidupkan malam-malam Ramadan. Wah, perkara yang istimewa, menghidupkan malam-malam Ramadan. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar. Tadarus ya, sholat malam full, subuhnya 11 jam 7. Jadi dia ingin mendirikan yang sunnah, yang fardu tambah hilang. Ya, ini keliru. Ini keliru. Ya. Maka dikatakan ya, man syaghalahu fardun anin nafli, orang yang disibukkan dengan perkara yang wajib sehingga mungkin tertinggal baginya perkara yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia dikatakan orang yang ma'dzur, ada uzur bagi dirinya. Yang penting fardunya tetap ditegakkan. Mungkin yang sunnah ada yang kelewat mungkin. Ya, karena dia tadi itu mungkin berbakti sama orang tuanya, ya, perkara yang diharuskan. Mungkin dia harus mencari nafkah, sehingga mungkin sesekali sholat duhanya tertinggal. Ma'dzur dia itu. Orang yang masih diberi uzur. Tapi waman syaghalahu naflu anil fardi, ini kalau kebalikannya,
orang yang disibukkan dengan perkara yang sunnah sehingga yang fardu ketinggalan, fahuwa maghrur, maka ini orang yang tertipu, ini kesian. Ya, dia pengen memperbanyak yang sunnah, lah kok yang fardu ketinggalan, justru terlewat. Ini maghrur dikatakan, ini orang yang tertipu. Berarti dia kurang paham mana yang lebih dahulu diprioritaskan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah, kata Allah, hambaku itu terus berusaha mendekat kepadaku bin nawafili, dengan perkara yang sunnah. Jadi dia tidak puas ya dengan perkara yang fardu, ditambah dengan perkara yang sunnah, hatta uhibbah, sampai saya pada akhirnya cinta kepada hamba tersebut. Wah, ini luar biasa ya. Jadi memang tidak semua orang itu gampang untuk menjalankan perkara yang sunnah. Yang penting yang wajib aja 5 waktu, qobliyah ba'diyah tidak usah misalnya. Yaitu taufik ya. Dan orang sebagaimana yang kita baca di kalam hikmah kemarin, ya orang itu masing-masing diberi taufik sama Allah, ada yang banyak, ada yang sekedarnya, ada yang sedikit. Yaitu semua apa? Anugerah dari Allah. Masuk dairatul rahmah, ya, apa dairatul hikmah, pengajian yang kemarin tadi itu. Kalau orang yang banyak bimbingannya dari Allah, diberi taufik yang banyak, maka dia tidak bakal puas dengan ibadah yang fardu saja itu. Setelah sholat, ya sebelum sholat qobliyahnya, setelah sholat ba'diyahnya. Nah, kemudian ibadah misalnya dalam bulan Ramadan terlebih ngajinya tadi itu ditingkatkan. Tidak cukup dengan perkara yang fardu saja, sampai Allah pun cinta kepada hamba tersebut. Nah, dari sini kita pahami sunnah itu kita laksanakan setelah yang fardu kita jalankan, ya, bukan kebalikannya kayak yang tadi itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta kepada hamba tersebut karena dia selain menjalankan menjaga yang fardu ditambah yang sunnah, itu bukti. Karena orang yang menambah dengan yang sunnah itu bukti cinta. Nah, kalau cuma yang wajib saja, ya umum gitu loh. Ya semua memang harus seperti itu. Karena kalau tidak dia bakal disiksa. Kalau sunnah kan tidak mengerjakan tidak ada masalah. Melainkan mereka mengerjakan yang sunnah, bukti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau seperti hamba Allah secara umum, mereka tidak mau. Mereka berusaha bagaimana mendapat perhatian lebih dari Allah. Tidak mau kayak hamba yang lainnya. Dan ini tidak ada masalah. Fastabiqul khairat dikatakan. Tidak ada masalah. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Karena kalau Allah sudah cinta, kepada hambanya, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang dia akan mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatan yang dia akan melihat dengan pandangan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan untuk menggenggam. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, langkah kakinya di dalam perhatian Allah. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau minta kepadaku langsung aku berikan, pasti aku berikan apapun. Wala in ista'adzani la'uidzannah, ketika dia minta berlindung kepadaku pasti aku lindungi. Para wali itu ya, Habib Soleh Tanggul misalnya, terkenal doanya secepat kilat, minta langsung Allah kasih. Iya, minta langsung Allah kasih. Habib pernah bercanda ya, ada tamunya biar tidak pulang dimintakan hujan, langsung turun hujan seketika itu. Ya, biar tamunya tadi itu tidak keburu pulang, mahbub indallah, karena dicintai sama Allah. Pernah ditanya sama orang, kenapa ya Habib, apa rahasianya antum, Habib Soleh, kok doanya sampai diibaratkan secepat kilat? Kata beliau, karena anda tidak pernah menjalankan apa yang buat Allah tidak suka sama saya. Saya selalu menjauhi apa yang menyebabkan Allah tidak ridha kepada saya. Jadi mereka para wali itu ya, langkah kakinya itu spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu bukan perkara yang bukan perkara yang musyrik dan lain sebagainya, bukan, karena mereka itu hamba-hamba pilihan Allah, sehingga Allah kasih maziyah di dalam diri mereka. Yang pernah kita ceritakan itu ya setiap langkah kaki mereka, tangan mereka. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu ya, ketika menceritakan kepada para santrinya, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini wali besar ya, muridnya Imam Abdullah bin al-Haddad ya, Sahibul Hikam.
Habib Ahmad bin Zain ini cerita sama santrinya, inna lillahi rijalan law qala lil jabali taharrak la taharrakal jibal. Habib Ahmad ini cerita sama santrinya, sesungguhnya Allah itu memiliki para wali yang jika seandainya mereka mengatakan menunjuk kepada gunung, taharrak, geraklah wahai gunung, la taharrakal jibal. Gunung yang ditunjuk itu pasti akan langsung bergerak dengan izin Allah. Itu Habib Ahmad bin Zain ketika cerita, subhanallah, emang nunjuk gunung beneran. Itu gunung yang ditunjuk bergerak. Kata beliau, "Gif ya jabal fa inna nadribul misal." Berhenti gunung, berhenti ya. Saya ini cuma ngasih contoh saja. Jangan kamu ikut bergerak. Anda cuma ngasih contoh, tidak perlu. Ini karena setiap gerak-gerik mereka ya, di bawah inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup diceritakan ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Isam bin Yusuf. Isam bin Yusuf ini mendatangi Al-Imam Hatim Al-Asam. Fa'arada li'tirat alaih. Isam bin Yusuf ini ingin mendatangi Al-Imam Hatim Al-Asam, ingin menentang. Kemudian dites, ditanya, "Ya Aba Abdurrahman," yaitu Al-Imam Hatim, "Wahai Abu Abdurrahman, kaifa tusalli? Bagaimana kamu kalau sholat tuh gimana?" Akhirnya dilihat itu Isam oleh Sayyidina Hatim Al-Asam, "Idza jaa waqtu shalah qumtu fa atawadda wudu'an zahiran wa wudu'an batinan." Ketika tiba waktu salat, saya akan berdiri, saya berwudu sebelum salat dengan wudu zahir dan wudu batin. Wah, ini perkara baru ini, wudu batin ya, apa ini? Kata Isam ditanya, "Kaifa al-wudu al-batin?" Loh, wudu batin itu yang gimana? Kalau wudu zahir semua tahu. Dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, "Amal wudu al-zahir fa aghsilul a'dha' bil ma'." Adapun wudu yang zahir itu ya saya membasuh anggota yang harus untuk dibasuh ketika wudu dengan air. Dan itu ma'ruf ya, semua tahu. Wa amma al-wudu al-batin, adapun wudu batin ini yang perlu juga untuk dibasuh. Ya. Faghsiluhu bisab'ati asya, maka saya basuh dengan 7 perkara, yaitu bitaubah, dengan saya bertaubat setiap mau sholat ini ya, 7. Saya bertaubat kepada Allah, wa nadamah, saya menyesal atas segala kekurangan saya. Ini padahal seorang alim ya, wali. Wa tarki hubbid dunya, sebelum sholat saya jauhkan dari hati saya cinta kepada dunia, setitik pun saya jauhkan. Wa sana'il khalaq, saya meninggalkan pujian daripada makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin didengar, ingin dipuji, saya bersihkan, kata beliau. Wa riyasah, saya menjauhkan diri saya, hati saya daripada kepemimpinan, pengen menjadi pemimpin. Wal ghil, kebencian kepada muslimin, siapapun itu dihilangkan, tidak ada satupun ada kebencian. Wal hasad, yang ke-7, daripada hasud. Summa adhab ilal masjid, kemudian saya pergi ke masjid, kemudian saya bentangkan tubuh saya menghadap kiblat, kemudian saya berdiri menghadap kepada Allah dengan membawa antara hajat saya dan rasa ketakutan saya. Jadi campur, ada khauf, ada roja, berharap dikabulkan hajatnya, di sisi yang lain juga takut karena memikul dosa. Wallahu nadhiri, saya ya menghadirkan dalam hati Allah menyaksikan saya, surga di kanan saya, wan nar an shimali, neraka kiri saya, surga neraka. Wa malakul maut khalfa dhahri, malaikat maut sudah di belakang ini, sudah standby. Beliau menghadirkan seperti itu. Wa ka'anni wadhi'un qadamayya 'ala sirat, seakan-akan saya berdiri di jembatan sirat ini. Wa adhunnu an hadhihi shalah akhir shalah usalliha, dan saya meyakini, ya saya menghayati ini salat terakhir yang bisa saya kerjakan. Ya ini terakhir, salat terakhir. Kemudian saya niat dan saya takbiratul ihram dengan menghadirkan ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah. Wa aqra'u bitafakkur, saya membaca firman Allah, saya membaca doa dan zikir dengan menghayati, bukan asal membaca.
Warka' bitawadhu wasjud bitadarru, saya ruku' dan sujud dengan merendah kepada Allah dengan sempurna. Wa atasyahhad birraja, saya membaca tasyahud dengan mengharap. Fahadhihi sholati mundu 30 sana, yang kamu dengar barusan itu sholat saya selama 30 tahun yang lalu. Sudah terlewat 30 tahun seperti itu, setiap mau sholat. Hisam bin Yusuf ini yang mau ngetes, beliau ya mengatakan hadza syai' la yaqdir alaih ghairuk, yang engkau sebutkan barusan wahai imam adalah perkara yang tidak ada satupun yang bisa mengerjakan selain diri. Wa baka bukaan syadidan, setelah itu beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa Imam Hatim al-Asam seperti itu? Karena beliau mengenal dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan memposisikan hamba kepada Tuhannya. Karena dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya, sehingga semakin dekat. Tapi kalau tidak kenal kepada dirinya, lupa dirinya ini seorang hamba, ya dia akan jauh daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh. Akhirnya waliyadzubillah sampai wafat tidak kenal sama Allah. Ya tahu namanya, tahu sebutan sifatnya, tapi ma'rifah yang sebetulnya yang dirasakan para al-arifin, para wali Allah itu belum sempat mengicipi. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak menyadari, tidak pernah memposisikan dirinya seorang hamba, entah tertipu dengan jabatannya tinggi. Saya ini mau apapun bisa, macam-macam sama saya. Saya suruh datangi, ya, saya bakal ancam, saya bakal ini dan itu. Wah, harta saya banyak, saya bisa membeli apapun bisa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tertipu. Padahal hamba itu seperti pernah kita bahas ya, predikat atau kedudukan jabatan tertinggi yang bisa dimiliki oleh seorang makhluk, merasa dirinya hamba itu. Kata Rasulullah apa? Innama ana abdun akulu kama yakulul abad wa ajlisu kama yajlisul abad. Saya ini tidak lebih, kata Rasulullah, melainkan seorang hamba. Yang saya ini makan, ya kayak makannya seorang budak. Saya duduk seperti duduknya seorang budak. Ya, beliau pernah makan, ketika makan itu kebetulan lewat seorang perempuan dengan temannya. Memang seorang perempuan ini dalam riwayat dikatakan badhi'ul lisan. Lisannya itu suka apa ya? Nyinyir gitu ya, kayak bahasa kita. Ketika melihat Rasulullah dari jauh, tidak ngeh kalau itu Rasulullah. Dia bilang sama temannya, lihatlah itu orang itu, makannya kayak makannya budak ya. Lihat posisinya coba. Jalan mendekat, ternyata ketika terlihat itu Nabi SAW. Rasulullah kemudian melihat, ya Rasulullah ya mengatakan wa ayu abdin a'badu minni. Loh, mana budak, mana adakah hamba yang lebih hamba daripada saya? Jadi dibilang mirip budak bukan kurang ajar, kamu tidak kenal. Kata Rasulullah apa? Loh, memang ada hamba yang lebih hamba dari saya itu, memang ada? Tidak ada. Karena memang a'raful khalqi bil khaliq, yang paling mengenalnya makhluk kepada sang pencipta itu siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Sehingga paling hamba itu siapa? Hambanya Allah, yang paling merasakan hamba ya Nabi SAW. Ketika tahu kalau itu Rasulullah, perempuan tersebut ya ditawari oleh Nabi, ditawari makanan, ayo makan ini, makanannya ini, ditawari makan. Ini yang habis ngomong kayak gitu ditawari makan. Tapi perempuan ini pinter ya. Perempuan ini menyatakan at'imni mimma fi fik. Kalau makanan itu saya tidak mau. Kasih saya makanan yang sekarang ada di mulutmu ya Rasulullah. Makanan yang di dalam mulutmu itu yang saya mau. Akhirnya diberikan oleh Nabi SAW dan dikatakan oleh para riwayat hadis, semenjak perempuan tersebut makan, sama sekali lisannya tidak pernah terucap dengan ucapan yang jelek. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mengenal betul siapa kita, sehingga kita diberi pengenalan kepada Allah sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.